Saudara-saudara, salam jumpa kembali bagi kita, salam bersuka cita menyambut hari yang baru ini. Di dalam kehidupan kita hari ini, mari beri waktu untuk mendengar Tuhan yang menyapa kita melalui firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 16. Demikian dikatakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, saya yakin semua kita, setiap keluarga pasti punya lemari pakaian di rumah kita masing-masing. Lemari-lemari pakaian itu biasanya kita isi dengan pakaian-pakaian apapun milik kita. Sekarang coba cek, berapa banyak sesungguhnya dari pakaian yang kita simpan di lemari itu sebenarnya pakaian yang tidak pernah lagi kita pakai. Tetapi uniknya, kita tetap saja membiarkannya di dalam lemari pakaian kita. Sampai suatu hari kita butuh tempat untuk menyimpan pakaian baru, maka kita melihat ternyata tidak ada lagi tempat di dalam lemari itu karena semuanya sudah penuh. Dipenuhi oleh pakaian-pakaian yang sesungguhnya tidak ada lagi manfaatnya bagi kita. Saudara-saudara, demikian jugalah digambarkan tentang hati kita ini. Coba kita periksa sekarang. Sesungguhnya hati kita ini diisi dengan hal-hal yang seperti apa? Apakah hati kita dipenuhi hal-hal yang tidak berguna? Misalnya hati kita ini justru penuh dengan rasa khawatir, dipenuhi dengan rasa amarah, atau dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi, dan justru tidak ada tempat lagi di hati kita untuk firman Kristus, untuk berdiam dan tinggal di dalamnya. Saudara-saudaraku, maka hari ini Tuhan mengajak kita, mari kosongkan hati kita ini dari hal-hal yang sia-sia, dari hal yang tidak berguna yang kita biarkan selama ini. Lalu kita mengisinya dan memenuhinya dengan perkataan-perkataan Kristus, dengan firman Tuhan. Sehingga perkataan-perkataan Kristus itulah yang akan menguasai hati kita, dan kemudian dialah yang keluar dari setiap tindakan dan ucapan kita. Saudara-saudaraku, Tuhan hari ini juga mengingatkan kita, jangan biarkan firman Tuhan itu hanya mampir lalu kemudian pergi dari hati kita. Tetapi diingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu harus diam dan tinggal di hati kita. Firman Tuhan itu harus menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Firman Tuhan yang tinggal dalam hati kita akan terlihat dari praktek kehidupan kita, dari cara bicara kita, dari sikap kita, dan dari semangat hidup kita. Oleh karena itu percayalah, jika hati kita dipenuhi firman Kristus, maka hidup kita ini akan berbuah di dalam kasih, pengajaran, dan hidup yang penuh sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan di saat ini. Engkau mengajar kami
supaya kami mengosongkan hati kami dari hal-hal yang sesungguhnya tidak ada manfaatnya bagi diri kami, yaitu kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kegelisahan. Kami harus membuangnya, dan kami membiarkan perkataan-perkataan Kristus, firman Tuhan yang memenuhi hati kami, dan Dia berdiam dan tinggal di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan yang akan bekerja dan menghasilkan buah-buah yang baik melalui setiap tindakan, perbuatan, dan perkataan kami. Dan hidup kami akan dipenuhi dengan ucapan syukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini. Biarlah kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami satu hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus menopang kami, menuntun kami, sehingga hidup kami hari ini boleh menjadi hidup yang penuh dengan sukacita dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang bersukacita hari ini, yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahannya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu atas umur panjang yang mereka terima. Kami turut bersukacita. Kami turut memuliakan nama-Mu. Dan kami bermohon, biarlah Tuhan selalu menuntun kehidupan mereka pada hari-hari yang akan datang. Umur panjang ada di tangan kanan-Mu, dan kehormatan dan kekayaan ada di tangan kiri-Mu. Biarlah Tuhan mencurahkan itu bagi mereka, sehingga hidup mereka penuh sukacita dan berbahagia. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya Perlindungan Marpaung, motivator dari Maastricht, Nederland, mengundang semua ruas HKBP Cijantung, dari sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, dewasa hingga lansia. Kita bersama-sama menghadiri family gathering yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 di Rumah Perubahan. Kita akan kupas tuntas bagaimana motivasi kita untuk terus memperbaharui diri, proses transformasi, dan tentu bersuka cita dengan sesama keluarga ruas HKBP Cijantung ini. Sampai jumpa, Moliate, Shalom.